Shalom teman-teman semua, kita balik ke mitos fakta rohani iman Kristen. Ini series yang baru dibuat. Ada satu pernyataan ataupun pertanyaan, nanti aku jawab ini mitos atau ini fakta. Disclaimer di awal, aku bukan ahli teologi, aku bukan siapa-siapa yang terkenal, bukan juga. Aku akan jawab berdasarkan pengalamanku melayani selama ini, baca firman selama ini. Value-value yang diajarin di gerejaku secara pribadi. Kalau nggak setuju atau ada diskusi, tolong dengan sangat hormat aku minta boleh diskusi di kolom komentar, tapi jangan ada hujat-hujatan, please. Kita anak Tuhan Yesus, memberi contoh lah yang baik, diskusinya yang baik, oke? Langsung aja ke mitos atau fakta yang pertama. Ini aku udah polling di Instagram kemarin. Mitos atau fakta, doa biar dijawab sama Tuhan itu harus puasa dulu. Kalau nggak puasa, nggak dijawab. Nah ini mitos atau fakta, ini namanya mitos teman-teman. Nggak mungkin kita harus puasa dulu, baru doa itu dijawab. Kalau nggak puasa tuh nggak dijawab, ya nggak gitu juga ya Tuhan ya gitu. Semua apa yang kita lakukan, semua doa-doa kita, Tuhan tuh lihat, Tuhan tuh dengar, Tuhan tuh tahu doa-doamu di tempat tersembunyi. Mau puasa mau enggak, yang penting tuh sebenarnya hati teman-teman. Esensi puasa apa sih? Itu kan biar hati kita juga makin tertuju sama Tuhan. Kita matiin kedagingan. Biasanya ada yang puasa makan, ada yang puasa main HP, sosmed, atau apapun itu. Tujuannya satu, biar kita fokusnya tuh ke Tuhan. Nah, ada ayat firman Tuhan yang bilang begini. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Bukan ditulis kan doa orang yang puasa. Karena ada juga orang yang puasa tapi sebenarnya ya puasanya juga dia nggak ngerti gitu. Cuma ngelakuin doang, bukan dengan sepenuh hati, tapi ada yang mau pamer lah, ada yang karena ritual doang lah, cuma ngelakuin doang, ikut-ikutan doang. Ya, itu kan juga sayang banget gitu ya. Jadi sebenarnya hubungannya puasa dan doa adalah ya biar kita mungkin kalau lagi puasa itu bisa lebih fokus tuh doanya, lebih fokus. Tapi apakah bisa dibilang lebih manjur apa enggak? Ya enggak juga lah, itu masuk balik ke hati kita masing-masing aja apa yang kita lakuin sehari-hari juga. Lanjut, mitos fakta yang kedua. Mitos atau fakta, apakah baptis itu harus selam? Jika tidak selam berarti tidak sah. Mohon dijawab. Wah, ini banyak kontroversi nih ya teman-teman ya. Kita dari beda-beda gereja. Aku disclaimer dulu dari awal banget tadi. Jadi tiap gereja itu punya pandangannya yang mungkin beda-beda. Setiap denominasi, namanya tuh denominasi. Ada aliran ini, ada aliran ini. Terus yang benar yang mana, yang salah yang mana? Please teman-teman, kita ini tubuh Kristus. Jadi nggak usah terpecah belah cuma karena urusan baptisannya mau kayak gimana gitu. Yang paling penting kan adalah orang ini mau memilih untuk percaya Tuhan Yesus. Mau dia dibaptisnya selam, mau dia dibaptis percik, mau dia dibaptis ya apapun ya, yang aku tahu cuma selam dan percik. Kayaknya ada yang lain aku nggak tahu deh. Tapi nggak bisa dibilang cuma ini yang benar, yang lain tuh nggak sah. Cuma itu yang benar, yang lain tuh nggak sah. Nggak boleh ngomong kayak gitu juga ya. Kalau orang lagi sakit terbujur kuku, kok aneh, terbajur kaku, terbujur kaku ya di rumah sakit. Masa kita mau selam dia kalau dia mau baptis? Ya nggak juga kan. Jadi esensinya adalah orang mau baptis itu ya orang mau serahin hidupnya. Dia mau mengakui Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat dalam hidupnya. Udah itu aja. Kita nggak usah berdebat caranya gimana. Tiap gereja punya caranya masing-masing. Yang penting tadi esensinya itu aja. Jangan berubah esensinya. Kalau esensinya yang berubah, mungkin aku bisa bilang itu salah. Yang ketiga, langsung aja lanjut. Apakah ada hubungannya mimpi gigi depan rontok dengan tanda duka atau kematian? Teman-teman kayaknya perlu mengurangi nonton hal yang cocok logi atau ilmu-ilmu begitu ya kayaknya ya. Karena nggak ada hubungannya menurut aku teman-teman. Ini mitos ini. Nggak ada hubungannya karena umur kita itu di tangannya Tuhan. Nggak ada hubungan gigimu rontok atau apa. Nggak ada hubungannya. Ya mungkin nggak usah aku panjang-panjang juga ya bahas ya. Pokoknya ya itu mitos lah. Nggak ada hubungannya tanggal kematian dan gigi rontok gitu. Ya tanggal kematian ya kapanpun Tuhan mau panggil kita gitu. Tandanya mungkin beda-beda. Mungkin ada yang gigi depannya dirontokin dulu baru dipanggil sama Tuhan. Mungkin ada, tapi kan nggak semua orang kita bisa bilang begitu. Itu pun semua perlu diuji. Segala sesuatu juga perlu diuji. Gitu. Kalau itu bukan firman Tuhan, itu perlu diuji. Diujinya pakai firman. Nah, firman nggak ada tuh bilang soal gigi rontok itu bentar lagi lu mati gitu ya. Yang nggak ada ya. Mitos ya teman-teman ya. Nah, lalu ada yang bilang makan babi itu haram. WK ada WK-nya gitu ya. Nah teman-teman, soal makan atau apapun yang haram, ada firman Tuhan yang bilang bahwa bukan apa yang masuk ke dalam mulutmu itu yang menajiskan, yang haram, tapi apa yang keluar dari mulutmu.
Bukan artinya makanan kita lepehin keluar jadi haram. Bukan. Tapi apa yang keluar dari mulut, ini loh. Perkataan ini loh yang keluar dari mulut, ini yang bisa najis. Ini yang bisa nggak halal. Ini yang bisa haram. Kalau kita keluarin ini buat lukain orang. Kita keluarin ini untuk maki-maki orang, untuk gosipin orang. Itu loh yang Tuhan nggak senang. Bahkan kan ada kisah di Alkitab, ada tokoh Alkitab yang disuruh makan, terus gue nggak mau, ini haram. Kata Tuhan langsung begini, apa yang gue bilang halal, lu jangan bilang haram. Gue suruh lu makan, ya lu makan. Karena mau diajarin bahwa bukan apa yang masuk ke dalam mulutmu, tapi apa yang keluar. Makanya Alkitab banyak bahas soal lidah. Lidah itu nahkoda tubuh. Lidah itu seperti pedang, bisa tajam banget. Karena dengan lidah ini kita bisa mengakhiri hidup orang loh. Jadi hati-hati gunakan mulutmu. Bahkan di sekolah minggu kita udah diajarin tuh dari dulu tuh. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu atau lidahmu, apapun itu. Pokoknya hati-hati. Dan yang terakhir, pertanyaan dari Instagram juga. Mitos atau fakta kita percaya sama Feng Shui? Wah, ini mungkin yang cindo-cindo. Mungkin kalau bukan yang cindo juga ya kayak peramal gitu ya, segala macam kartu tarot atau apa gitu diramal-ramal. Percaya gitu boleh nggak? Zodiak misalnya, zodiak juga tuh. Nah, buat kita pribadi secara anak Kristus ya, aku diajarin untuk ngapain percaya begituan lagi. Kita udah punya Tuhan Yesus. Kita sudah sering nyanyi Christ is enough for me. Tuhan tuh cukup. Kalau kita bilang begitu, oke, Tuhan cukup tambah feng shui gua. Tuhan tuh cukup tambah ramalan zodiak gua gitu. Ya enggak dong. Karaktermu itu tidak dibentuk, tidak ditentukan sama zodiakmu apa. Lu tuh anak Tuhan, lu bisa berubah. Jangan bilang kayak gue kayak gini emang karena gue Gemini gitu, gue kayak gini emang karena gue Libra gitu ya. Jangan mengkotak-kotakan begitu. Kamu tuh diciptain serupa, segambar sama Tuhan Yesus. Udah nggak usah kotak-kotakin sifatmu, karaktermu kayak gitu. Udah, lu bisa pulih, lu bisa lebih baik lagi. Karena kita diciptakan serupa segambar. Makanya ada lagu, ku mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu. Gue percaya rencanaku itu jauh banget dibanding rencananya Tuhan. Rencananya Tuhan itu dibandingkan rencana manusia sejauh langit dan bumi. Dan lu berpikir, si peramal ini tahu masa depan lu kayak gimana. Kalau lu aminin apa yang dia ngomong, bisa aja terjadi karena lu aminin. Udah nggak usah didengerin, nggak usah dipeduliin, dia mau ramal lu apa kek. Udah dengerin apa kata firman Tuhan aja. Kita bacanya firman. Mungkin bahasanya ya, aku please jangan salah paham. Bahasanya biar firman Tuhan aja yang ramal kita. Karena rancangannya yang ada padanya itu rancangan, bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan yang bawa damai sejahtera buat kita. Udah, tenang aja. Tuhan ada di pihakmu, siapa lawanmu. Tuhan kalau ada jalan atau pintu tertutup, Tuhan yang akan buka pintu itu. Tuhan yang akan buka jalan. Itu aja mungkin untuk video kali ini mitos fakta. Kalau ada mitos fakta lagi yang mau ditanyakan, silahkan di kolom komentar atau bisa DM juga di Instagram, di TikTok, dimanapun. Itu aja untuk hari ini. God bless you.